Westernisasi. Apa itu westernisasi? Jadi westernisasi adalah proses pembaratan, pengambil alihan, ataupun peniruan budaya barat. Segala tata cara kehidupan dalam westernisasi mengacu pada budaya kehidupan barat. Kata westernisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu west yang artinya barat. Sedangkan menurut istilah, kata ini menjelaskan usaha meniru gaya hidup seperti orang Eropa ataupun orang Amerika. Bangsa Eropa dan bangsa Amerika dianggap sebagai bangsa yang maju sehingga beberapa orang meniru gaya hidup ala bangsa yang maju ini yaitu bangsa barat. Ciri-cirinya, yang pertama, masyarakat lebih menyukai barang-barang dari luar negeri dan memilih gaya hidup konsumtif. Yang kedua, terjadi penyimpangan perilaku berseberangan dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, maraknya pengaruh budaya barat. Yang keempat, beberapa orang tak bisa memilah budaya baik atau buruk. Yang kelima, meniru gaya hidup kebarat-baratan. Yang keenam, meniru busana dan gaya rambut orang barat. Penyebab yang pertama, masuknya budaya barat dan pertukaran budaya. Kedua, kurangnya perkembangan dan penguasaan iptek. Ketiga, masyarakat menyukai membeli barang-barang dari luar negeri sehingga menimbulkan gaya hidup konsumtif. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih budaya yang baik atau buruk dan untuk diterapkan. 5. Adanya gaya busana, tren rambut, dan gaya hidup kebarat-baratan yang mudah diakses sampai ditiru. Yang keenam, keinginan untuk kebebasan seperti negara barat. Contoh westernisasi yaitu yang pertama, meniru kebiasaan minum minuman keras. Yang kedua, suka berpesta untuk merayakan ulang tahun atau perayaan tahun baru. Yang ketiga, membeli produk luar negeri yang harganya lebih mahal. Yang keempat, menerapkan gaya hidup konsumtif. Yang kelima, memakai gaya pakaian budaya barat. Yang keenam, gaya bicara mencampurkan bahasa luar dengan bahasa Indonesia. 7. Lebih sering menonton film dan musik buatan luar negeri. 8. Meniru sopan santun dan pergaulan bebas seperti orang barat. 9. Bersikap individualis, tidak peduli pada tetangga atau orang sekitar. 10. Lebih menyukai makanan cepat saji dari produk barat daripada makanan khas Indonesia. Dampak negatif dari westernisasi yaitu yang pertama, berkurangnya jiwa nasionalisme. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersikap individualisme dan lunturnya jiwa kekeluargaan. Yang ketiga, adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Yang keempat, masuknya paham barat yang merusak moral bangsa. Yang kelima, sebagian besar masyarakat mulai mementingkan gengsi dan kepraktisan seperti yang dilakukan oleh masyarakat barat. Masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup yang konsumtif dan serba praktis seperti mengikuti gaya hidup artis Hollywood dan menggemari fast food. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya pergaulan remaja di barat cenderung lebih bebas. Cara pergaulan ini jelas tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia yang notabene menjunjung tinggi adat ketimuran. Selain itu, pergaulan bebas dapat menyebabkan permasalahan yang lebih luas, seperti remaja yang sering melanggar nilai dan norma sosial, free sex, penggunaan alkohol, dan penggunaan obat terlarang atau narkoba. Budaya lokal atau budaya nasional yang beraneka ragam perlahan mulai digeser dan digantikan oleh penyamaan dengan budaya barat. Selain itu, westernisasi juga berpotensi melunturkan semangat nasionalisme bangsa terutama bagi generasi muda. Westernisasi juga memiliki beberapa dampak positif.
Dampak positif dari westernisasi yaitu yang pertama, westernisasi dapat mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal positif. Yang ketiga, pemakaian bahasa-bahasa asing dalam komunikasi bermanfaat untuk menambah wawasan. Yang keempat, masyarakat mendapatkan ide baru untuk kemajuan iptek. Solusi dalam penyelesaian westernisasi. Yang pertama, menyaring budaya asing yang sifatnya positif sesuai dengan norma dan agama di Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, tetap berpegang teguh untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menguasai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk bekal ke depan. Yang kelima, lebih memilih membeli dan memakai produk dalam negeri. Yang keenam, mempromosikan produk dalam negeri. Yang ketujuh, tidak mengikuti budaya bebas gaya barat.